Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Ariful Habib, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang. Program studi Bisnis dan Pemasaran. Pada hari ini, Senin, 12 Juni 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di SMK Negeri 3 Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Itu ya. Jadi ketika kalian dalam keadaan baik, itu adalah salah satu nikmat ya, nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu kita harus betul-betul bersyukur. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, biar kalian semangat ya. Alangkah baiknya kalian masih ingat tidak slogannya SMK kita, SMK 3? Ingat ya? Ayo kita coba. SMK 3 Naga, Mandiri, Tangguh, Produktif. Oke, tepuk tangan buat kita. Sekali lagi, SMK 3 Mandiri, Tangguh, Produktif. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Oke, ini langkah ibaratnya doa ini adalah spiritual, ya, langkah spiritual. Nah, apa itu jodohnya spiritual itu adalah nasionalis. Maka dari itu, setelah kita sudah berdoa, langkah berikutnya kita coba ya meningkatkan jiwa nasionalis kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali.
Agung Hadir. hadir, Alik Angger Hadir. Banterang, Hadir. Cindy, oh maaf, Devi, Ferdiansa, Jamila, oh tidak hadir, Tidak. Jamila tidak hadir. Rizal, kenapa Jamila? Sakit? Ya. Oh, iya. Ya, kita doakan semoga Mbak Jamila segera sembuh dan bisa bergabung kita kembali ya. Rizal Febriandika. Oke. Michael. Hadir. Rizal lagi, Muhammad Rizal. Hadir ya. Mukarrom. Wes, Mukarrom. Nur Alia. Hadir. Revi. Sofia. Hadir. Tinggal nambahkan A-nya saja. Feldi. Hadir. Izin, Pak. Sakit juga. Oh. Ya, sama kita doakan juga semoga cepat sembuh. Felisa. Vino. Sariko. Terakhir. Oke, hadir. Dua anak yang tidak hadir karena sakit, ya kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kita kembali. Amin. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Ya. Ingat. Jadi sebelum kita melaju ke materi berikutnya, ayo kita ingat-ingat terlebih dahulu. Minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa? Peluang usaha. Masih ingat tidak? Apa sih pengertian dari peluang usaha? Mbak Sofi? Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Oke, itu lengkapnya seperti itu. Jadi peluang usaha itu adalah kemampuan seorang dalam menjalankan usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan sumber daya yang dimiliki. Oke, kita coba ini dulu aja. Saya coba pretest dulu aja ya. Kita coba pretest. Monggo, HP-nya silakan difungsikan, digunakan. Nah, linknya sudah saya kirim ke grup WA. Silakan kalian masuk ke link itu. Di situ ada 10 soal. Silakan coba kalian kerjakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah, gampang, cepat. Baiklah, kalau sudah selesai, nanti hasilnya kita lihat di belakangan ya. Sekarang saya coba untuk melanjutkan materi pada pertemuan hari ini, yaitu analisis peluang usaha. Oke, kompetensi dasar ya. Yang hari ini kita pelajari yaitu menganalisis peluang usaha, dan yang kedua adalah menentukan peluang usaha. Berikutnya tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini yaitu dengan melakukan model pembelajaran yaitu problem based learning PBL ya. Dengan cara nanti kalian berdiskusi dan mencari informasi sebanyak mungkin. Diharapkan nanti kalian mampu menganalisis peluang usaha
kemudian mampu menentukan peluang usaha, dan yang ketiga yaitu kalian nanti mampu juga akan mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti itu. Kemudian yang nanti kita bahas ini ada 3 sub bab poin penting, yaitu memanfaatkan peluang usaha, analisis peluang usaha, dan yang terakhir adalah kita nanti belajar mengenai metode analisis SWOT. Oke. Nah, sekarang kita coba nonton yuk. Ya, santai aja, nggak usah tegang, santai aja. Jadi biar nanti proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan santai, nyaman, dan pada akhirnya materi-materi atau pembelajaran hari ini bisa kalian dapatkan dan kalian dapat hikmahnya dari pembelajaran hari ini. Mari kita nonton dulu, nonton yuk. Bentar. Hanya sekitar 2 bulan lagi tahun 2022 akan berakhir, dan kita menatap tahun 2023. Oke, itu video tadi. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video yang kalian lihat tadi? Apa? Mas Ali mungkin? Ada apa sih usaha itu yang bisa kita lakukan di tahun 2022? Ya, di tahun 2023, di tahun 2022. Tadi kan juga dijelaskan kan tadi kan ada yang les online itu ya. Itu juga kalau menurut saya bagus juga untuk ibaratnya kayak pada saat pandemi itu kan untuk tingkat pendidikan itu kan mempunyai kritis. Jadi kan guru itu tidak bisa bertemu dengan murid-muridnya. Nah, itu kemungkinan itu akan sangat membantu bagi memang murid-murid yang ingin kursus, contohnya seperti kayak bahasa Inggris atau matematika atau bahkan les komputer aja. Oke, ya. Oke, ya itu ya. Jadi di situ tadi video mengenai berbagai macam tentang peluang-peluang usaha, macam-macam peluang usaha. Hal-hal yang sederhana bisa kita ambil menjadi sebuah peluang usaha, kan gitu ya. Makanan, les, dropship, dan lain sebagainya, macam-macam. Itu tadi ditampilkan 8 contoh usaha yang direkomendasikan untuk tahun ini atau tahun yang akan datang, seperti itu. Nah, kemudian juga kita yakini bahwa setiap usaha itu ada yang namanya pesaing, kan seperti itu kan ya. Nah, pasti banyak sekali pesaing. Jadi setiap usaha yang nanti kalian misalkan mau mendirikan sebuah usaha, pasti nanti akan muncul yang namanya pesaing. Seperti itu ya. Nah, itu tentang video yang tadi. Nah, sekarang bagaimana ketika peluang itu sudah ada, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang itu, kemudian mengembangkan usaha itu sehingga usaha itu bisa berkembang, kan gitu. Ada 4 cara, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang usaha yang ada atau yang muncul. Yang pertama yaitu kita harus selalu berpikir yang namanya berpikir positif. Artinya masalah apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita hadapi, atau situasi apapun yang kita hadapi, jangan selalu berpikir negatif dulu, tapi berpikirlah positif.
Sehingga ketika kalian berpikir positif, kemungkinan di situ akan muncul inspirasi untuk kita jadikan sebuah usaha. Kan gitu kan ya? Inspirasi. Kemudian yang kedua yaitu selalu kreatif dan inovatif. Kembangkan kreativitasmu dan inovatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu adalah sesuatu yang aneh, yang nyeleneh, yang beda, yang unik. Kemudian kalau inovatif itu apa? Inovatif itu kalau menurut pendapat saya itu adalah bisa diterima oleh masyarakat, atau istilah lainnya laku dijual. Itu namanya inovatif. Jadi kalau hanya kreatif itu adalah kalian menemukan ide, mungkin menemukan suatu produk baru yang unik, yang aneh, yang beda, itu kreatif. Tapi belum tentu inovatif. Nah, baru kalau produk itu, ide kalian itu diterima oleh masyarakat, laku dijual di masyarakat, baru itu yang dinamakan inovatif. Kreatif dan inovatif. Menurut saya seperti itu. Jadi sangat berhubungan antara kreatif dan inovatif. Langkah yang ketiga yaitu inisiatif, ya. Dan yang keempat yaitu selalu respon. Ada apa, kita merespon. Perkembangan selalu berkembang, IT berkembang, kita selalu merespon perkembangan itu. Next. Nah, kita mulai sekarang mengenai analisis peluang usaha. Mas Rizal, minta tolong dibaca apa sih pengertian dari analisis peluang usaha? Analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko dan risiko yang akan dihadapi. Oke, itu adalah pengertian dari analisis peluang usaha, yaitu sebuah analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Salah satu analisis peluang usaha, ya, salah satu analisis peluang usaha yang populer saat ini, yang sederhana, yang mudah, itu yaitu metode SWOT, SWOT atau analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Matriks SWOT. Seperti ini, matriks SWOT. Jadi di dalam matriks SWOT, ya, di dalam analisis SWOT, ini ada dua sisi, yaitu dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Kalau internal itu adalah faktor dari diri kita atau perusahaan kita, sedangkan faktor eksternal yaitu sesuatu yang mempengaruhi dari sisi luar, gitu ya. Kalau dari faktor internal ini ada dua yang tadi itu, yaitu strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Kemudian kalau dari sisi faktor eksternal ini juga ada dua, yaitu opportunities dan threat, peluang dan ancaman. Nah itu. Jadi nanti kalau kalian menganalisis untuk menentukan strateginya itu seperti apa. Jadi misalkan kalian ingin menggunakan strategi SO strategi. Caranya bagaimana? Ya, gunakan kekuatan yang kalian miliki. Gunakan kekuatan yang kalian miliki agar kalian bisa mengambil peluang yang ada. Ya, gunakan kekuatan yang kalian miliki agar kalian bisa mengambil peluang yang ada. Kekuatan. Kalau misalkan modal saya banyak, ini masuk apa? Kekuatan, ya. Modal saya banyak. Terus misalkan kalau nih di lingkungan usaha saya banyak sekali pesaing. Apa? Ancaman, ya. Pengaruh luar yang bisa mempengaruhi usaha kita. Ancaman. Oke. Berarti kalian sudah paham tentang hal ini. Oke. Nah, dari sini mungkin ada yang masih bingung atau masih merasa ini saya kurang jelas ini Pak. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Monggo, saya beri kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu sebelum kita nanti berdiskusi mengenai
apa itu LKPD. Oke, silakan Mbak Sofia. Apa perbedaannya kekuatan dan peluang dalam analisis SWOT? Oke, perbedaan antara kekuatan dan peluang. Nah, memang kadang banyak kita itu bingung membedakan kekuatan itu seperti apa sih, peluang itu seperti apa sih, itu hampir sama. Cuman saya tekankan bahwa kekuatan itu adalah faktor yang muncul dari internal. Artinya ya kekuatan itu yang muncul dari diri kita itu, dari perusahaan yang kita miliki. Itu ya. Misalkan kita punya modal banyak tadi itu. Modal kita besar. Kemudian peralatan kita lengkap. Nah, modern semua. Itu. Kemudian misalkan produk kita harganya murah misalkan. Itu juga bisa masuk ke kekuatan. Produk kita kualitasnya bagus, itu juga bisa masuk ke kekuatan. Nah, sedangkan peluang itu adalah muncul dari faktor eksternal, faktor dari luar kita, faktor dari luar perusahaan kita. Itu ya. Misalkan cuacanya nih, misalkan cuaca panas, cerah terus, nggak ada hujan. Kalau saya jualan es, kira-kira itu berpeluang atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi, kalau cuaca panas, saya jualan es, ini adalah peluang saya. Oke, udah ya? Cukup ya? Oke, cukup. Oke lah, sebelum kita melanjut ke pembelajaran berikutnya, ayo berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Jadi gini. Permainannya gini, kalau nanti saya bilang pagi, ya pagi, kalian tepuk tangannya sekali, pagi sekali, ya. Kemudian kalau nanti saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali, gitu ya. Pagi sekali, siang 2 kali. Tapi kalau malam setengah, artinya tidak tepuk tangan, tidak tepuk tangan. Nah. Ini untuk melihat kefokusan kalian. Ini fokus beneran apa enggak? Itu ya. Oke, siap. Pagi, siang, pagi, malam. Nah, ulangi. Berarti ada yang belum fokus ini. Ulangi. Siang, pagi, siang, malam. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Berarti kita sudah fokus, benar-benar fokus. Oke, silakan duduk. Oke, nah sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Usahakan kelompoknya sesuai minggu yang lalu saja, karena materinya masih berhubungan. Ya, silakan kalian bentuk kelompok sesuai kelompoknya yang kemarin. Monggo, silakan. Di tempat yang nggak ada monitornya aja yang berkumpul-kumpul. Oke, kelompok sini. Kok 3 kan? Berapa? 4? Oh ya ini 4 kelompok? 4. Oh ya oke, sip. Sip. Oke, perhatikan dulu, silakan kalian buka di halaman yang kedua. Jangan lupa diisi nama kelompoknya,
nomor absen, kemudian kelas, kemudian petunjuknya silakan nanti dibaca, ikuti petunjuk yang ada. Kemudian di situ ada tiga barcode ya, ada tiga barcode. Silakan nanti kalian coba untuk masuk ke tiga-tiganya. Nah, mungkin dari kalian ketika masuk itu kalian menemukan ide usaha apa sih yang nanti kalian jalankan, kemudian strateginya seperti apa. Nah, nanti coba kalian masuk ke tiga ini, itu ya. Baru kalian bisa kerjakan perintahnya di bawah itu. Ada 5 pertanyaan, silakan kalian jawab dengan cara berdiskusi kelompok. Smartphone kalian tolong dimanfaatkan untuk mencari informasi, bisa browsing atau yang lainnya. Oke, nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung tanyakan ke saya. Oke ya? Oke, silakan mulai mengerjakannya. Saya berikan waktu kurang lebih 25 menit ya, 25 menit. Jadi nanti penilaiannya itu ada 3 yang nanti saya nilai, yaitu penilaian sikap kalian, yang kedua adalah penilaian keterampilan kalian, dan yang terakhir adalah pengetahuan kalian. Seperti itu nilainya. Jadi oke, silakan kalian mulai kerjakan. Yuk silakan yang mau presentasi kelompoknya. Ayo, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok itu. Usaha yang akan kami jalani adalah jasa laundry apa saja. Latar belakangnya adalah usaha kami ingin memberikan pelayanan dan kenyamanan agar pelanggan kami tidak ribet dan pusing dengan tumpukan baju atau barang lain yang bisa dicuci. Kami menyediakan jasa ini untuk mempermudah pekerjaan rumah. Tentu laundry kami tidak seperti laundry yang lain, antaranya garansi bila pakaian masih kotor atau tidak rapi. Kami banyak memberikan diskon kepada pelanggan dan free parfum di setiap laundry setiap syarat dan ketentuan. Analisis SWOT yaitu kekuatan,
banyaknya diskon, modal yang banyak, gratis parfum dan ongkir, ada garansi. Yang kedua yaitu kelemahan, kekurangan karyawan, harga relatif mahal. Peluang, tempat usaha kami berada di antara kampus, pondok, dan tempat-tempat kosan. Yang ketiga, ancaman, banyaknya pesaing yang memiliki banyak langganan, harga bersaing lebih murah. Strategi yang dipilih langsung aja. Strategi yang dipilih apa? Strategi yang kami pilih adalah SO. SO, oke. Karena strength dan opportunity, karena kekuatan kami memiliki diskon yang banyak, apalagi target kami adalah anak-anak remaja yang masih ikut dengan orang tua atau kos, jadi mereka harus menghemat uang. Oke, itu presentasi dari kelompok 1 ya. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pendapat. Silakan. Saya mau bertanya, kenapa Anda memilih usaha itu? Karena tentu satu, saya mempermudah bagi banyak pihak, apalagi target kami adalah para anak remaja yang masih ngekos atau mondok, jadi uang mereka masih tidak terlalu banyak. Gitu ya. Ruangnya karena dia lokasinya berada di tempat kampus, notabene kalau kampus itu banyak mahasiswa yang kos ya, yang jauh dari rumah. Kadang karena kesibukan ya, banyak baju males untuk mencuci. Nah, solusinya apa? Solusinya ya oke. Dan satu aja pertanyaan ya. Oke, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nah, sekarang kita coba menyimpulkan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, mari kita coba untuk menyimpulkan apa saja sih kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau membantu saya menyimpulkan? Monggo, Mas Ali. Kita bisa menentukan usaha yang tepat yang mau kita jalankan. Oke, dengan kita coba membuat sebuah analisis SWOT, ya kan? Kita nanti bisa mempertimbangkan apa mencari potensi-potensi yang kita miliki sehingga kita bisa menentukan usaha mana, usaha apa yang layak, yang sekiranya memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang. Mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Mbak Sofi. Kita bisa mengetahui cara membuat analisis SWOT. Oke, kita bisa kita bisa tahu bagaimana langkah-langkah tahapan untuk membuat sebuah analisis SWOT seperti itu. Dan selanjutnya kita juga bisa membuat strateginya ya, agar strategi itu bisa kita jalankan untuk mencapai sebuah tujuan yang kita harapkan. Nah, oke, saya rasa itu. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin merefleksi terlebih dahulu. Refleksi. Ini ada selembar kertas, nanti silakan kalian isi. Saya bagi satu persatu. Wah, ini kayak anak SD. Nah, nanti biar saya baca. Jadi nanti saya baca, ada ya senyum-senyum sendiri, nggak tahu nanti apa ya. Sambil mengoreksi diri saya sendiri. Oke, dan terakhir kita coba evaluasi ya. Silakan HP-nya dipegang, kemudian silakan masuk ke grup WA. Nah, itu. Silakan masuk ke link evaluasi post-test. Kalau sudah langsung dikirim aja, kirim. Nanti saya cek nilainya, hasil evaluasi kalian. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah perhatikan ke saya dulu. Kalau sudah, silakan dikirim hasilnya pekerjaannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang konsep desain prototype atau contoh produk. Nah, jadi nanti materi-materinya akan saya kirim ke grup WA kalian.
nanti silakan kalian pelajari tentang analisis konsep desain prototipe, atau prototipe itu adalah contoh produk. Oke, seperti itu ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran hari kita akhiri, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, sebelum saya tutup, coba slogannya SMK 3. SMK 3 mantap, mandiri, tangguh, produktif. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya tutup. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.